Woke up with the light, a sky so blue upon my eyes. With a thankful heart, today is another brand new start. I feel so positive, just wanna do my best and show this world I'm living in all of the love that I can give. There are many things that I can do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Widya dalam program Memori BKI, yaitu program meningkatkan motivasi belajar dengan bimbingan dan konseling Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk motivasi yang harus diketahui oleh siswa di sekolah. Sudah saatnya bahasan mengenai motivasi belajar harus kita upgrade lagi teman-teman, karena melihat fenomena di zaman sekarang, anak sekolah dengan kenakalan remajanya, mereka masih berpakaian tidak rapi, bolos sekolah, pacaran, merokok di kantin, bahkan ada yang sampai tawuran antar pelajar. Nah, untuk itu dibutuhkannya lagi suatu landasan atau manajemen layanan guru BK yang berpedoman pada ajaran Islam. Dengan adanya landasan keagamaan, semua perilaku individu, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari, dapat berjalan sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Motivasi belajar harus kita pupuk lagi, sebagaimana nasihat dari Imam Syafi'i, yaitu ta'allam falaisal mar'u yuladu alima, yang artinya belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Oke, setelah kita mengetahui akan pentingnya motivasi belajar, selanjutnya sekarang ini kita harus tahu bentuk-bentuk motivasi di sekolah itu seperti apa saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk motivasi yang sebaiknya diberikan oleh guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas. Yang pertama yaitu memberikan angka. Angka di sini adalah sebagai sebuah simbol berupa nilai yang harus diberikan kepada siswa selama proses belajarnya. Nah, ketika siswa mendapatkan nilai yang besar, tentu itu akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Siswa akan lebih giat dalam belajar. Nah, lalu bentuk motivasi yang kedua yaitu dengan memberikan hadiah. Pertanyaannya, kenapa harus hadiah? Karena sebenarnya hadiah juga dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi siswa dalam belajar. Nah, hadiah di sini bisa dalam bentuk beasiswa pendidikan maupun alat tulis. Siswa yang mendapatkan hadiah tentunya adalah siswa yang berprestasi di kelasnya. Siswa tersebut ranking 1, 2, dan 3. Nah, kemudian bentuk motivasi yang ketiga adalah saingan atau kompetensi. Saingan di sini dapat dijadikan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa, baik itu persaingan yang sifatnya individual maupun persaingan kelompok. Misalnya, guru memberikan beberapa soal matematika kepada siswa, dan siswa ditugaskan untuk menyelesaikan soal tersebut agar dapat pulang lebih dulu. Yang keempat yaitu bentuk motivasi berupa ego atau involvement. Nah, involvement ini dapat menumbuhkan kesadaran siswa agar mereka merasakan betapa pentingnya tugas dan dapat menerima tugas tersebut sebagai sebuah tantangan, sehingga mereka bisa bekerja keras untuk mempertaruhkan harga dirinya, karena mereka tentu akan malu jika tidak mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya bentuk motivasi yang kelima yaitu dengan memberi ulangan. Guru wali kelas atau guru mata pelajaran sebaiknya memberikan ulangan secara terprogram. Guru tidak disarankan untuk memberi ulangan setiap hari karena itu akan menumbuhkan rasa kebosanan terhadap siswa. Siswa juga ketika ada sesi ulangan tiba, sebaiknya tidak dengan sistem kebut semalam atau SKS. Ya,
karena fenomena saat ini gitu, banyak siswa ketika akan mempersiapkan ulangan itu 1 hari sebelum ulangan tersebut. Nah, lalu bentuk motivasi yang keenam yaitu dengan memberikan hasil belajar. Guru sebaiknya memberikan hasil belajar pada kurun waktu semesteran maupun catur bulan berikutnya. Hasil belajar di sini dilihat dari apakah grafik tersebut meningkat atau menurun. Ketika grafik belajar siswa meningkat, maka siswa akan lebih semangat, termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya, bentuk motivasi yang ketujuh ialah dengan memberikan pujian. Pujian ini diberikan jika siswa sukses atau berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Supaya pujian dapat menjadi motivasi, maka pemberian pujian tersebut harus tepat. Karena dengan memberikan pujian itu akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar, serta akan membangkitkan harga diri siswa. Lalu yang kedelapan, bentuk motivasi berupa hukuman. Hukuman di sini sebagai reinforcement negatif kalau diberikan dengan tepat dan bijak. Namun sebelum memberi hukuman, sebaiknya guru lebih memahami prinsip-prinsip dalam memberi hukuman kepada siswa. Oleh karenanya, hukuman hanya diberikan oleh guru dalam konteks mendidik, seperti memberikan hukuman berupa membersihkan kelas, kemudian membuat resum atau ringkasan, ataupun apa saja dengan tujuan mendidik. Nah, lalu bentuk motivasi yang ke-9 ialah hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar ini adalah unsur kesengajaan dan keinginan untuk belajar. Kalau siswa sudah memiliki rasa tersebut, maka ia akan belajar tanpa disuruh. Tetapi memang di zaman sekarang kenyataannya itu tidak banyak siswa yang memiliki hasrat belajar. Karena ketika siswa belajar dengan disuruh pun itu akan selalu terdistract dengan banyak hal. Entah itu ketika di kelas temannya yang banyak berbicara, kemudian di luar kelas banyak teman yang berisik, ataupun ketika di rumah sudah pasti anak akan terdistract dengan gadget masing-masing. Itu dia bentuk-bentuk motivasi yang harus kita ketahui, baik itu sebagai guru BK, guru wali kelas, maupun sebagai siswa. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day's a good day.